Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua. Kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020 dan esok hari kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita yang tercinta yang ke-75 tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara negara kita dengan sangat melimpah-limpah berkatnya. Hari ini mari kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulainya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Walaupun sampai hari ini kami masih beribadah secara online, tapi kami belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan tuntun kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi penghiburan bagi kami, menguatkan iman kami semua. Dalam firman yang kami dengarkan lewat hamba-Mu menjadi penghiburan dan mendorong hidup kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, agar kami hidup
bangsa di negara kita, untuk gereja kita, terutama untuk negara kita yang sudah melewati 75 tahun kemerdekaan ini. Dan kita juga berdoa untuk keadaan dunia yang masih bergelut dengan corona. Kita kenaikan pujian Yesus namamu yang termanis. Bapa dalam surga, kami memberikan kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, yang berdoa untuk gereja kami, gereja yang sudah Tuhan bertugas sedemikian rupa dan Tuhan sudah pelihara, berkati sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pembala Sidang kami, Bapak Pendeta Syed Anwar, beserta keluarga, berkati dalam pelayanan beliau Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai secara luar biasa Tuhan, sehingga boleh mengembalakan jemaat ini Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami diberkati, kami terus diberikan kekuatan, keteguhan di dalam kami melayani Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Dan kiranya penuhi setiap kebutuhan yang pendeta beserta keluarga Tuhan, dan cukupkan dengan segala apa yang diperlukan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh panitia yang ada, baik panitia perancang, panitia pembangunan, juga untuk sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat melayani tempat ini. Pakai kami Tuhan secara luar biasa, agar kami diberkati Tuhan, yang boleh menjadi teladan, yang boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi sarana Tuhan untuk melayani tempat ini, mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh menjadi berkat sekitar kami ya Tuhan. Yang berdoa Tuhan, setiap rencana-rencana, setiap program-program yang disusun, biarlah itu semua berdasarkan daripada Engkau saja ya Tuhan. Sehingga kami percaya ketika itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, semuanya boleh terwujud dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja yang saat ini belum dapat dilangsungkan secara bersama-sama, tapi kami yakin ketika kami beribadah dimanapun kami berada, Tuhan hadir dan Tuhan berkenan akan ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap apa yang menjadi kebutuhan gereja, biar Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan tolong sehingga gereja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, tak terganggu dengan hal-hal yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan
Terus seluruh jemaat Tuhan yang sakit kiranya Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan masalah permasalahan kiranya Tuhan angkat beban mereka, Tuhan tolong Tuhan, sehingga mereka juga bisa melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup mereka, dan mereka terus setia memuji, memuliakan nama Tuhan, berbakti beribadah menyembah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada dan segala kebutuhan mereka, biarlah Tuhan akan cukupkan. Jangan biarkan jemaat Tuhan yang merasakan kekurangannya Tuhan, sehingga dalam keseharian mereka terus diberkati, mereka terus dicukupkan, dan mereka dapat beraktivitas dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk BPW kami yang di Bengkulu sana, berkati Tuhan, biarlah Tuhan pakai gereja kami untuk bersama-sama bekerja sama Tuhan untuk mengembangkan BPW di Bengkulu sana Tuhan, sehingga sungguh-sungguh melalui kerjasama ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dahulunya belum percaya, ketika Tuhan jangkau mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh bertobat dan percaya mengakui bahwa Tuhan adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami ya Tuhan, khususnya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan yang masih terus hampir 6 bulan ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah bangsa negara kami dapat terus kuat menghadapi ini semua Tuhan. Yang berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana kepada presiden kami, para menteri, para jajaran, para anggota DPR, juga pemerintah-pemerintah di bawahnya sampai dengan tingkat RT, agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memikirkan kepentingan pribadi mereka atau golongan mereka, tapi sungguh-sungguh semua dipekerjakan Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yang berdoa Tuhan, biarlah walaupun menghadapi pandemi ini, bangsa kami terus dapat beraktivitas, dapat menjalankan setiap segi perekonomian, sehingga tidak ada yang merasa kekurangan ya Tuhan. Kami semua bangsa kami boleh tercukupkan ya Tuhan. Jangan biarkan ada yang merasakan sampai kelaparan ya Tuhan. Yang berdoa Engkau kiranya berkati bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan untuk para dokter, para medis, perawat, juga tenaga medis lainnya, berkati, beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, beri mereka juga kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat sungguh-sungguh dapat merawat para pasien yang terjangkit ini ya Tuhan, sehingga banyak terjadi kesembuhan ya Tuhan. Yang berdoa untuk alat-alat yang diperlukan serta obat yang dibutuhkan, yang berdoa untuk pembuatan vaksin ya Tuhan, sampai saat ini sedang terus diuji cobakan. Biarlah Tuhan berkati, tolong para ilmuwan, para dokter, setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar sungguh-sungguh vaksin pada akhirnya dapat ditemukan, sehingga melalui vaksin ini Tuhan banyak orang dapat disembuhkan, juga banyak orang yang dikuatkan dalam menghadapi virus ini ya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami semua dapat beraktivitas dengan normal dan lancar ya Tuhan, tanpa terganggu, tanpa khawatir akan virus ini ya Tuhan. Tolong Tuhan jauhkan bangsa negara kami ini Tuhan dari resesi yang dikhawatirkan terjadi. Jauhkan itu semuanya Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi bagi bangsa kami. Karena kami percaya ketika Tuhan sudah memilih bangsa kami, Tuhan akan terus menjaga, Tuhan akan terus memelihara, Tuhan akan terus menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh baik kami juga berdoa. Kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang negara kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan negara dunia, boleh melayani orang-orang lain sekitar kami, boleh menjadi saksian bagi sekitar kami. Berilah kami kasih Tuhan untuk boleh mengasihi orang sekitar kami, menunjukkan kasih Tuhan sudah nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh baik, kami serahkan Tuhan bahwa kami jauh dari sempurna ini, dan biarlah Tuhan sebenarnya kami menyempurnakan itu, karena kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kami dan Tuhan akan mengabulkan dengan kebesaran doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Hari ini Allah Tuhan, Pendeta Senawar mengambil tema iman sejati. Kita akan siapkan hati kita, tapi sebelum itu kita akan naikkan satu pujian, ya Tuhan ku percaya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kalau kita boleh kembali beribadah secara online. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin setiap kehidupan kita. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dan biarlah Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya memberikan judul khotbah saya dikatakan pemenang sejati. Setiap orang tentunya ingin menjadi pemenang. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam Asian Games yang saat ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, dan kita tahu bahwa setiap peserta Asian Games ingin memenangkan setiap pertandingan. Mereka mewakili dari berbagai negara. Mereka datang untuk mereka meraih kemenangan. Demikian halnya saudara. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun punya mental yang demikian. Kita datang ke dalam dunia ini, kita datang untuk menang, untuk meraih satu prestasi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dalam pembacaan Alkitab hari ini, dia memakai ilustrasi tentang pertandingan atletik untuk menjelaskan prinsip pertandingan kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan ini adalah merupakan pertandingan. Dan setiap atletnya adalah kita sebagai umat Tuhan. Setiap kita memiliki kans untuk memenangkan pertandingan dan menyandang sebutan sebagai pemenang sejati. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menjadi pemenang sejati bukan semata-mata hanya diharapkan, tetapi kita rindu. Ini menjadi satu hal yang harus kita upayakan. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, status kita adalah untuk pemenang, atau dikatakan umat pemenang, dan berpotensi untuk menjadi pemenang sejati. Nanti kita bisa lihat dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Seperti halnya untuk meraih gelar sarjana, seseorang harus memiliki ijazah SMA terlebih dahulu. Namun, walaupun memiliki ijazah SMA, tetapi dia tidak melanjutkan studi pada tingkat perguruan tinggi atau perkuliahan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi seorang sarjana. Untuk menjadi seorang pemenang sejati, jangan pernah mengabaikan prinsip berkemenangan yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam nats yang kita pelajari hari ini. Apa prinsip untuk menjadi pemenang sejati? Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 12 sampai dengan ayat 13 bagian A, yaitu tidak cepat merasa puas. Tidak cepat merasa puas. Kita memperhatikan Rasul Paulus
yang menyatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ayat 12. Dan ayat 13-nya, dan tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang merasa puas atau berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya. Tetapi dia berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan prestasinya. Seorang pemenang sejati bukan pula tidak mensyukuri prestasi yang sudah diraihnya, tetapi ia akan terus berlatih untuk memecahkan rekor-rekor selanjutnya dan meraih prestasi. Bila tidak meningkatkan rekor yang sudah ada, maka lawan akan berupaya untuk merebut rekor yang baru. Sebagai seorang pelari, kecepatan larinya harus terus ditingkatkan. Mengapa demikian, saudara? Ya, sehingga musuh tidak dapat mengejarnya. Kata kuncinya adalah inovasi yang terus-menerus. Jangan pernah kita berhenti berinovasi. Merasa puas dengan prestasi rohani yang sudah diraih, maka akan membuat kita mandek prestasi. Dan cenderung kita akan merasa lebih rohani dari yang lain. Pertanyaannya, mengapa kita cepat berpuas diri? Karena kita kerap membandingkan prestasi rohani kita dengan orang lain. Seharusnya tolok ukur kita bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Mari kita bandingkan apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Akibatnya, kita akan terdorong terus-menerus untuk memberi yang terbaik bagi Allah demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah kita merasa puas. Jangan pernah kita merasa puas. Jadi jangan cepat puas. Tapi mari kita akan meraih apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua adalah mari kita melupakan apa yang telah ada di belakang kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 13 bagian A. Kita percaya bahwa ketika kita melupakan apa yang di belakang kita, kita tidak memikirkan hal-hal yang akan membebani dalam kehidupan kita. Seorang atlet bila berlari di lintasan, dia masih membawa ransel atau beban di belakang punggungnya, maka kecepatan larinya tidak akan maksimal. Fokusnya akan terpecah dengan ranselnya atau beban yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, saudara, kita diingatkan untuk melupakan apa yang telah di belakangku. Itu adalah yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan juga tentunya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 dasar makna perihal ungkapan melupakan apa yang telah di belakangku. Yang pertama, mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Rasul Paulus telah berdamai dengan masa lalunya sehingga ia tidak merasa malu dan harus menutup-nutupi masa lalunya. Sudah bisa bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat yang 9. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. Memang masa lalu bisa mempengaruhi masa sekarang. Tetapi masa lalu tidak akan pernah menentukan masa depan. Masa depan ditentukan oleh apa yang telah kita buat pada masa kini. Allah juga tidak akan pernah memulihkan masa lalu kita. Yang dipulihkannya adalah masa kini. Bukan masa lalu. Masa kini. Yang kedua, saudara. Yang kedua, membuang yang buruk. Mengambil yang baik. Sesuatu yang buruk, entah itu berupa kegagalan atau kekhilafan, harus dibuang agar tidak mengintimidasi dan melahirkan trauma di dalam diri kita. Kita harus belajar dan memetik pelajaran dari kegagalan-kegagalan yang ada, agar kita kian menjadi bijaksana. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi dia belajar dari kekalahan untuk meraih kemenangan.
dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan. Itulah yang harus kita raih. Dan yang ketiga, saudara, bukan tidak ingat di otak, melainkan tidak mengingat-ingat di hati. Sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya sangatlah tepat untuk menjelaskan prinsip ini. Bukanlah Yusuf masih teringat akan kejahatan yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya kepada dirinya. Namun Yusuf tidak mengingat-ingat di hati, sehingga ia tidak dipengaruhi untuk melakukan pembalasan ketika berjumpa dengan mereka. Saya bisa lihat dari Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21. Jadi saudara, mari kita mengambil satu pelajaran yang baik. Dan segala hal yang buruk mari kita akan buang jauh-jauh. Karena kita belajar untuk melangkah bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, saudara, mari kita akan fokus pada tujuan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 13b sampai dengan ayat yang ke-14. Pelari harus selalu fokus atau mengarahkan diri kepada tujuan. Dan tujuannya adalah garis akhir atau garis finish. Sadarilah bahwa kenyataan dari suatu keberhasilan atau kemenangan bukan terletak pada awal pertandingan, tetapi pada akhir pertandingan. Skor akhir akan menentukan siapa yang memenangkan pertandingan. Bagi para pelari, garis finish adalah penentu kemenangan. Sprinter sejati bukan sekedar berlari, tetapi berlari secara benar dengan penuh semangat sampai pada garis finish. Sprinter Inggris bernama Derek Redmond memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pemenang sejati. Pada Olimpiade tahun 1992, dia mengalami kejang otot paha ketika mendekati garis finish. Dan dia terhenti dan menangis karena tidak bisa menjadi juara. Namun dia bangkit kembali untuk berlari walau hanya dengan satu kaki. Dengan tertatih-tatih dia menahan sakit. Redmond menyelesaikan pertandingannya hingga mencapai garis finish. Penonton riuh memberi tepuk tangan sebagai penghormatan atas apa yang dilakukannya. Karena fokus dia adalah garis finish. Bukan kesakitannya, bukan bebannya. Bukan dia hanya berharap dia untuk menang, tapi garis finishlah tujuannya. Mengakhiri setiap pertandingan dengan baik. Fokus para pemenang sejati adalah berlari sampai garis akhir. Paulus berkata, berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-14. Maksud dari ungkapan dalam ayat ini kian jelas maknanya. Bila dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Tidak dikatakan bahwa Paulus sebagai juara pertama, kedua, atau ketiga dalam pertandingannya. Tetapi dia mengatakan mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis akhir. Setelah mengatakan demikian, baru selanjutnya Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Skala prioritasnya ditekankan pada proses pencapaian tujuan, bukan dalam meraih hadiah. Itu berarti bahwa ada hadiah atau mahkota yang disediakan bagi setiap peserta yang memasuki garis akhir. Bagaimana? Siapkah kita untuk bertanding? Atau saat ini kita sedang mengalami stuck? Kita sedang mengalami kebuntuan. Kita sedang mengalami begitu banyak halangan rintangan. Tapi pagi ini, firman Tuhan dengan jelas, mari kita menjadi pemenang-pemenang sejati. Mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis akhir. Mari kita katakan kepada Tuhan kita, aku siap Tuhan. Aku siap untuk mengarahkan kepada tujuan, dan aku akan mengakhiri pada garis finish yang Tuhan tetapkan bagi kami. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilihnya, mari kita memberi yang terbaik.
Mari kita memberikan dengan segala kemampuan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Pagi ini saudara, mari kita tetap bertahan untuk menjadi pemenang sejati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kami merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa kami adalah pemenang-pemenang sejati. Kami sungguh-sungguh mau melakukan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami memfokuskan diri kepada tujuan kami, yaitu akhir atau garis finish yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, mengingatkan kami dan menegur kami, sehingga kami kembali kepada firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tidak ada respon firman Tuhan, kita naikkan satu pujian bagi yang terbaik. Kita naikkan pujian bagi Yesus sebentar. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu. Oh beriku hari yang baru yang lama berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan,
untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang sejati. Sebab itu Tuhan, kami mau bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kami boleh memperoleh segalanya, tapi oleh karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau Allah yang menyertai dan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.